Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf untuk waktunya nih Bu Ani ya. Bu Ani, mohon izin saya dari SC Master Sokaraja. Kebetulan saya mendapatkan tugas karena memang saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, Ibu. Mohon doanya Ibu, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Saya akan mewawancara Ibu terkait dengan beberapa hal, khususnya untuk ini Bu, pengambilan keputusan. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf nih Bu, barangkali ada kata-kata yang kurang pas. Yang pertama Bu Ani, apakah Bu Ani selama ini pernah ada kasus-kasus yang istilahnya mungkin membingungkan untuk diselesaikan? Artinya dalam satu sisi itu kalau diselesaikan berdampak bagi yang lain? Ya, sejauh ini ada kasus yang seperti itu. Terus bagaimana Bu Ani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Sebenarnya mudah saja ketika ada kasus yang salah satunya benar dan salah satunya salah, itu dinamakan rujukan moral. Tetapi kalau misalkan keduanya benar, itu dinamakan dilema etika seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian dalam hal ini Bu Ani kan pastinya mengambil keputusan nih Bu Ani. Terus bagaimana Bu Ani menjalankan pengambilan keputusan setelahnya Bu Ani, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Dalam pengambilan keputusan kita terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian memahami apa saja permasalahan tersebut, dan juga kita mencari fakta-fakta yang menjadi permasalahan tersebut, dan tentunya dalam pengambilan keputusan nanti kita mengutamakan musyawarah untuk mufakat seperti itu. Berarti ada musyawarah dan ada nilai-nilai yang harus dipertimbangkan gitu. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu tadi kan ada musyawarah, ada mencari fakta-fakta yang relevan dan sebagainya. Selama ini langkah-langkah atau prosedur apa saja yang sudah Bu Ani lakukan? Untuk permasalahan tersebut, langkah yang biasa kami lakukan biasanya adalah memahami akar permasalahan yang terjadi itu apa, kemudian yang memicu permasalahan tersebut itu apa, kemudian selain itu juga di dalam pengambilan keputusan nantinya tidak merugikan kepada salah satu pihak dan bersifat adil seperti ini. Terima kasih. Kemudian Bu Ani, tentunya kan setelah ada beberapa langkah tadi itu Bu Ani dalam prakteknya mungkin menemukan beberapa hal yang Bu Ani anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Itu biasanya apa saja hal efektif tersebut? Untuk hal efektif yang biasa saya lakukan biasanya berdialog, ya. Itu yang paling penting, berdialog untuk mencari solusi yang terbaik buat kedua belah pihak, agar nantinya kita tahu apa sih yang menjadi pemicu dalam permasalahan tersebut. Nah, seperti itu yang paling penting. Kemudian tentunya di dalam pengambilan keputusan nantinya saya senantiasa memberikan masukan kepada kedua belah pihak agar permasalahan yang sama itu tidak akan terulang kembali. Bijaksana sekali ya Bu Ani. Bu Ani, selama ini mungkin dalam pengambilan keputusan itu kan ada tantangan-tantangan ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Kira-kira tantangan apa saja? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan biasanya kita akan mencari bagaimana mencari solusi yang terbaik dengan
terjadi seperti itu. Jadi untuk mewujudkannya kita biasanya membutuhkan atau melibatkan dari berbagai pihak seperti itu. Berarti dikumpulkan lah ya, istilahnya gitu, tidak langsung diputuskan secara sepihak seperti itu ya. Kemudian ketika Bu Ani artinya ada permasalahan-permasalahan tersebut itu, apakah langsung diselesaikan atau Bu Ani membuat jadwal-jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus-kasus ini, Bu Ani? Jadi tidak ada jadwal khusus, Bu Dani. Jadi jadwal khusus itu tidak, namun ketika terjadi suatu masalah dan itu harus segera terselesaikan untuk mencari solusi yang terbaik sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru seperti itu. Jadi tetap diusahakan di sekolah diselesaikan, kemudian dalam penyelesaiannya juga kita biasanya melibatkan guru dan bisa juga diperlukan komite seperti itu. Jadi tergantung dari setiap masalahnya. Kondisional berarti Betul ya. sekali. Kemudian Bu Ani, selama ini itu ada barangkali ya, ada orang ataupun faktor-faktor yang selama ini oleh Bu Ani dipandang mempermudah dalam Bu Ani mengambil keputusan khususnya untuk di dalam etika atau tidak? Yeah. Jadi dalam semua masalah yang ada biasanya kita rapatkan dan kita musyawarahkan bersama dengan menemukan suatu hasil yang terbaik dengan guru, dengan warga sekolah agar menemukan apa yang menjadi jalan keluarnya seperti itu. Berarti ini ya Bu, tidak subjektif lah ya. Terakhir Bu Ani, dari semua hal yang sudah Bu Ani sampaikan itu kan tadi menarik sekali ya, bahwa keputusan itu diambil berdasarkan data-data yang relevan, kemudian hasil musyawarah, bahkan sudah dianalisa kemungkinan atau meminimalisir dampak-dampak yang paling negatif agar tidak ada seperti itu. Nah, dari semua yang sudah disampaikan Bu Ani, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bu Ani petik dari pengalaman Bu Ani dalam menyelesaikan kasus-kasus di dunia etika? Jadi setiap permasalahan yang ada itu yang paling penting adalah kita musyawarahkan secara bersama, melibatkan berbagai pihak agar kita mencari solusi yang terbaik seperti itu. Jadi musyawarahkan secara kekeluargaan untuk mufakat seperti itu, melibatkan berbagai pihak agar nantinya kita mendapatkan solusi yang terbaik, biasanya seperti itu. Dan hasil dari musyawarah pun kita harus bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut. Terima kasih sekali Bu Ani atas waktunya. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa mencontoh apa yang sudah Bu Ani lakukan seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Ani sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih banget. Selamat pagi Pak Herul. Selamat pagi Bu. Ya, alhamdulillah sehat nih Pak Herul. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Pak Herul, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya pengen beberapa inilah ya waktunya untuk ngobrol. Karena ya memang terkait dengan apa yang sedang saya ikuti sekarang, yaitu pendidikan guru penggerak. Itu kan saya perlu mewawancara untuk pengambilan keputusan. Dan barangkali Pak Herul di kelas ya, selaku wali kelas ataupun selaku wakakurikulum di SJN Master seperti itu, jelas banyak sekali ada hal-hal yang mungkin bisa diceritakan dan bisa diambil pelajaran untuk kita. Pak Herul, selama ini mungkin banyak nih ada beberapa kasus-kasus kejadian yang ada di sekolah kita seperti itu. Kira-kira Pak Herul dalam mengidentifikasikan itu dilema etika atau kejutan moral bagaimana? Sebenarnya itu gampang-gampang saya ya untuk menentukan itu apakah itu kejutan moral atau dilema etika. Tapi ya secara garis besarnya bisa saya peruntukkan untuk kejutan moral itu kaitannya dengan peraturan. Biasanya
peraturan jelas sudah tertuang atau tentang hukum ini tentang peraturan itu kan ada benar dan salahnya. Istilahnya kalau anak melakukan kesalahan yang itu sudah tertuang di peraturan itu termasuk keputusan moral. Sementara kalau dilema etika menurut saya itu terkadang memang agak sedikit susah karena apa? Dari dua sisi itu terkadang benar melawan benar. Jadi kalau kita cuma melihat sepintas kalau dilema etika secara kasat mata itu seperti benar melawan benar. Jadi kita harus benar-benar harus hati-hati dan bijak ketika menghadapi kasus dilema etika ataupun keputusan moral. Itu secara sederhana dalam mengidentifikasi kedua masalah tersebut menurut saya. Baik. Oke, tadi kan disimpulkan berarti untuk rujukan moral itu jika salah satu itu bisa diuji kebenaran dan kesalahan ya Pak Heron ya. Sementara dilema etika itu jika seolah-olah dua sisi itu adalah kebenaran gitu. Baik, selanjutnya untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini terutama kasus-kasus yang hubungannya dengan dilema etika, kira-kira itu bagaimana Pak? Dalam menghadapi kasus dilema etika itu yang pertama kan pasti kita identifikasi. Setelah kita identifikasi kemudian kita gali dari berbagai sudut pandang. Maksudnya berbagai sudut pandang siapa saja terlibat, kemudian apalagi dengan sekolah yang kita yang besar lebih, kita juga perlu mendengar masukan dari rekan-rekan yang lain, mungkin dari guru senior, dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi kalau saya selama ini tidak langsung mengambil keputusan sendiri, tapi mungkin berdiskusi dengan beberapa orang yang memang saya anggap percaya dan kompeten untuk diajak berdiskusi seperti itu. Berarti ada langkah-langkah yang Betul. diambil ya, tidak langsung Putuskan diputuskan. sendiri. Berarti ada prosedur ya Pak. Iya. Prosedur ini apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Heru? Yang pertama tadi ya, ketika mengidentifikasi, berarti kan kita harus melihat dan mungkin menginventarisir siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Baik mungkin ini antara guru dengan siswa, guru dengan murid, bisa juga antara guru dan guru. Jadi pertama-tama kita inventarisir dulu siapa saja yang terlibat. Ketika kita sudah mendapatkan si A, si B, si C yang terlibat dalam kasus dilema etika tersebut, kemudian kita mungkin ada diskusi mereka biar kita cuma tidak mendengar dari salah satu pihak, tapi semua pihak kita dengarkan. Kemudian setelah itu kita juga bisa mengajak yang tadi saya katakan diskusi. Setelah istilahnya mengajak diskusi dengan yang terlibat itu, kita juga bisa sharing dengan orang-orang yang mungkin kita anggap berkompeten di hal tersebut gitu. Kalau ibaratnya di sekolah saya kan memang ada tingkatannya gitu. Mungkin dari waka, kemudian setelah dari waka kalau memang dianggap masih kurang ke kepala sekolah, walaupun nanti sampai kepala sekolah masih belum, kita bisa ajak yang individual dari pengurus yayasan dan sebagainya gitu. Karena mungkin kan masalahnya tidak berputar cuma siswa dan guru, bisa sampai ke wali murid dan itu bisa melibatkan stakeholder yang memang ada di sekolah kita seperti itu. Baik. Untuk selama ini barangkali ada beberapa langkah-langkah efektif nih ketika Pak Heru melakukan pengambilan keputusan. Kira-kira langkah-langkah seperti apa Pak? Kalau langkah-langkah efektif yang tadi saya paparkan sudah mulai muncul ya, tapi paling tidak hasil dari tadi urutan-urutan langkah yang kita ambil itu adalah bisa istilahnya win-win solution. Tidak hanya menguntungkan satu belah pihak atau dan sebagainya. Memang iya dalam terkadang beberapa kasus dilema etika itu kan dari satu tidak semua keputusan yang kita ambil mungkin menyenangkan semua pihak, tapi paling tidak kita mencari solusi yang win-win solution, tidak merugikan salah satu pihak, tapi juga tidak terlalu menguntungkan salah satu pihak. Jadi itu mungkin menurut saya salah satu hal yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Lihat dari berbagai sudut pandang lah ya Pak betul, ya. betul. Baik, selanjutnya barangkali ada tantangannya Pak selama pengambilan keputusan tersebut? Tantangan pasti banyak Bu, karena yang tadi saya sampaikan tidak selamanya apa yang kita putuskan pasti akan memuaskan semua pihak gitu kan. Pasti ada yang dalam tanda kutip sedikit kecewa dan sebagainya, dan inilah pentingnya dalam hal ini kita harus berkomunikasi dengan berbagai stakeholder dan juga berkomunikasi
pihak yang tadi mungkin ada konflik di ilmu etika dan sebagainya. Jadi menurut saya komunikasi ini sangat penting untuk dalam tanda kutip meminimalisir kekecewaan yang timbul akibat dari keputusan yang sudah kita ambil. Jadi poin di sini yang saya garis-garis adalah komunikasi. Bagaimana kita istilahnya mengkomunikasikan hasil keputusan yang kita buat dengan stakeholder dan orang yang berkonflik seperti itu. Menarik sekali ya Pak. Untuk penyelesaian kasus tersendiri itu ada jadwal-jadwal tertentu atau memang sesuai dengan kondisional Pak? Kalau jadwal tertentu sih tidak ya Bu ya, ibaratnya tapi kalau di sekolah kita kan memang ada jadwal untuk kumpul guru biasanya Bu ya, apa istilahnya pertemuan rutin, ada saling curhat atau mungkin sesi tanya jawab dalam kepala sekolah dan kita menyampaikan unek-unek itu memang terjadwal, tapi kan itu tidak dalam tanda kutip tidak secara langsung bahwa itu adalah sesi penyelesaian kasus atau tidak. Sementara kan kalau secara lebih kita juga tidak menginginkan ada kasus-kasus seperti itu, gitu kan. Berarti itu adalah kasuistik gitu kan. Tapi kan juga kita juga sebagai seorang pemimpin kan tidak hanya apa ya, tapi kita harus mencoba mendengarkan. Mana mungkin ada saatnya guru itu mau curhat sungkan, tapi di waktu tertentu dia mau bercerita karena ada momennya. Jadi seperti itu. Jadi jadwal yang spesifik banget untuk itu tidak, tapi kita memang di sekolah kita ada momen-momen yang setiap minimal 1 bulan sekali ada pertemuan rutin dengan guru, kita mendengarkan keluh kesah guru atau mungkin refleksi dari guru. Tapi kalau yang kasuistik ya memang harus segera kita selesaikan karena pada dasarnya kalau ada kasus kan kita tidak ingin yang terlalu berlarut-larut, karena nanti pasti akan menimbulkan hal yang efek tidak baik seperti itu. Baik Pak Khairul, barangkali ada faktor-faktor yang selama ini bisa membantu atau mempermudah Pak Khairul dalam pengambilan keputusan? Kalau faktor-faktornya memang pasti ya Bu ya, kita tidak bisa mengambil keputusan cuma dengan like or dislike ya Bu ya, karena kita suka atau tidak suka gitu. Meskipun itu mungkin menyangkut kasus orang yang tidak, tapi secara profesional kita tidak bisa seperti itu. Jadi memang kalau faktor-faktor pendukung di sini ya, yang tadi saya sampaikan di sini ada wali kelas, kemudian kalau ada kasus di kelas dia tidak bisa follow up, kita bisa komunikasi dengan wakil kepala sekolah. Jadi wakil kepala sekolah belum terjadi solusi, bisa ke kepala sekolah, kemudian dari kepala sekolah bisa dengan stakeholder yang lain. Jadi itu salah satu faktor pendukung supaya benar-benar kebijakan yang kita ambil adalah tepat dan sudah dimusyawarahkan secara bersama, tidak karena ada istilahnya konflik kepentingan dan lain sebagainya. Nanti dengan melibatkan berbagai pihak, kemudian mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengambil keputusan yang sekiranya diprioritaskan yang terbaik. Menarik sekali nih Pak G. Dari pembelajaran dilema etika ini berbagai macam, mungkin kan berbagai macam kasus sudah kita jalani bersama ya. Ini pembelajaran apa Pak yang bisa kita peroleh dari kasus-kasus atau kejadian-kejadian tersebut? Iya, yang pertama adalah kita harus jauh lebih bijak ya, jauh lebih bijak. Meskipun terkadang kita menurut sudut pandang kita di posisi yang benar, kadang-kadang kebenaran relatif itu dari satu sisi. Jadi kita harus belajar lebih bijak lagi. Kemudian kita mungkin ada beberapa yang mungkin dalam kasuistik itu permasalahan cuma komunikasi gitu. Jadi kalau seperti itu saya harus belajar lebih bijak lagi yang pertama. Kemudian yang kedua, cara kita berkomunikasi mungkin harus kita perbaiki. Kemudian baik itu komunikasi dengan sesama guru, kemudian wali murid ataupun stakeholder yang lain. Kemudian yang lain-lain juga istilahnya apa ya, harus kita perbaiki supaya kita lebih awas diri bahwa ini sekolah bersama, harus kita besarkan bersama dan apa ya, tanggung jawab kita bersama lah untuk istilahnya ketika ada masalah kita bisa selesaikan secara bersama gitu. Yang jelas jadi tambah keterampilan ya Pak ya, jangkauannya jadi lebih tinggi dengan banyaknya kita jadi lebih matang. Jadi karena semuanya belajar dari pengalaman. Terima kasih sekali Pak Khairul waktunya. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat, khususnya buat saya sendiri, insya Allah sangat bermanfaat, dan untuk yang lain mudah-mudahan juga bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih. Amin.